Pengantar Kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ISBD. Pertemuan minggu pertama, dipersiapkan oleh Dr. I. Ketut Suryadiarta MA. Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia dewasa ini tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan juga oleh krisis akhlak. Oleh karenanya, perekonomian bangsa menjadi ambruk, korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa, misalnya perkelahian, perusakan, perkosaan, minum-minuman keras, dan bahkan pembunuhan, merajalela. Keadaan seperti itu, terutama krisis akhlak, terjadi karena kurang berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda bangsanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa, dunia pendidikan telah melupakan tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara simultan dan seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap atau nilai dan perilaku dalam pembelajarannya. Dunia pendidikan nampak sangat meremehkan mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa. Implikasi dari berlangsungnya proses modernisasi dan lajunya arus globalisasi terhadap perubahan kehidupan sosial budaya yang cepat, kompetitif dan semakin kompleks tentunya menuntut manusia memiliki suatu nilai-nilai dan keterampilan sosial. Hal ini dapat dijadikan sebagai sarana beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Urgensi nilai-nilai dan keterampilan sosial tersebut tidak semata-mata terletak pada masa depan umat manusia dengan segala ketidaktentuannya, melainkan sepanjang hidup manusia memang memerlukan nilai-nilai dan keterampilan tersebut sebagai standar dan instrumen utama membentuk masyarakat yang demokratis dan harmonis. Kebutuhan akan pentingnya nilai-nilai dan keterampilan sosial sebagai akibat dari perubahan situasi yang semakin mengglobal dan kompleks, membawa implikasi imperatif bagi pengembangan strategi upaya pendidikan, utamanya pendidikan umum atau di perguruan tinggi yang dikenal dengan mata kuliah umum MKU. MKU merupakan wadah pendidikan umum. Keberadaan MKU ditujukan agar mahasiswa tidak berpikiran sempit seolah-olah keilmuan mereka itu segala-galanya demi karir di masa mendatang. MKU memperluas wawasan dan mempersiapkan bekal nilai untuk kehidupan mahasiswa di masa yang akan datang. Pada dasarnya, secara filosofi, pendidikan itu tidak sekadar untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi untuk menegakkan humanisme demi terbentuknya manusia seutuhnya. Hakikat pendidikan umum. Bila kita membahas tentang pendidikan dalam lingkup sistem pendidikan nasional, maka haruslah kita pahami bersama bahwa tujuan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, definisi pendidikan umum sangat beragam dan terus berkembang. Secara sederhana, para pakar memaknai pendidikan umum sebagai pendidikan nilai, sebagian lain menunjuk pendidikan umum sebagai pendidikan kepribadian, pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Karena adanya unsur pendidikan nilai, pendidikan kepribadian, pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan, maka pendidikan umum selanjutnya diletakkan sebagai fondasi. Agar mahasiswa menjadi makhluk sosial dan budaya yang berilmu, memiliki ilmu pengetahuan, dan berwatak, berperilaku serta memiliki tanggung jawab sosial dan budaya yang baik di sepanjang hidupnya. Untuk itulah,
Sistem pendidikan nasional menetapkan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia, yang dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun isi dari Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah bahwa setiap perguruan tinggi harus menjalankan misi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk misi pendidikan, perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan personal, kemampuan akademis dan kemampuan profesional. Kemampuan personal dimaksudkan agar lulusan suatu perguruan tinggi harus 1. Memiliki komitmen yang tinggi pada nilai-nilai ketuhanan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. 2. Memiliki sikap, tingkah laku dan tindakan yang mencerminkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Memiliki pengetahuan, wawasan dan pandangan yang jauh ke depan. 4. Memiliki kepekaan dan tanggap terhadap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kemampuan akademis dimaksudkan agar lulusan suatu perguruan tinggi harus memiliki 1. Kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan. 2. Penguasaan terhadap peralatan analisis maupun berpikir logis, kritis, sistematis dan analitis. 3. Kemampuan konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi. 4. Kemampuan menawarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kemampuan profesional lebih mengharapkan agar mahasiswa lulusan perguruan tinggi mampu memiliki pengetahuan yang mendalam sebagai ahli dalam bidang profesinya dan memiliki keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. Dengan mengacu pada misi pendidikan pertama dan kedua, yaitu kemampuan personal dan akademik bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi, maka di semua perguruan tinggi wajib memberikan bekal pendidikan umum kepada mahasiswanya. Hal ini karena konsep pendidikan umum diletakkan sebagai pondasi bagi mahasiswa agar dapat menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial dan budaya yang berilmu, memiliki ilmu pengetahuan, dan berwatak sosial yang lebih baik di sepanjang hidupnya. Pendidikan umum tidak dibatasi oleh disiplin ilmu dan pendidikan umum menghormati pertalian antar ilmu pengetahuan. Pendidikan umum mengembangkan proses kognitif dalam cara berpikir yang sangat diperlukan dalam proses belajar efektif dan mandiri. Pendidikan umum menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk 1. Dapat berpikir logis, kritis, dan kreatif. 2. Dapat berkomunikasi secara efektif baik oral maupun menulis. 3. Dapat membaca secara ekstensif dan berperspektif. 4. Dapat menelusuri nilai moral dan estetik, relasi sosial, dan berpikir kritis dalam hal kemanusiaan. 5. Dapat mengerti pentingnya institusi sosial, etika, dan norma nilai, dan bagaimana individu-individu mempengaruhi kejadian dan fungsi dalam institusi-institusi tersebut di dunia. 6. Dapat menghargai ekspresi kreatif dan estetik dan juga pengaruhnya atau implikasi pada individual dan budaya. 7. Dapat mengekspresikan, mendefinisikan, dan menelusuri secara logis pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu dalam atau melalui matematika. 8. Dapat menggunakan teknologi komputer untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. 9. Dapat mendapatkan fakta, konsep, dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan alam dan sosial, dalam menerapkan proses ilmiah dalam fenomena alam. 10. Untuk dapat mengartikan pentingnya kesehatan dan nilai-nilai kehidupan manusia. 11. Dapat memanifestasikan komitmen untuk belajar di sepanjang kehidupannya.
Dengan kata lain, dengan mempelajari pendidikan umum, mahasiswa diajak untuk dapat berpikir lebih luas dan mampu mengkaji setiap permasalahan di dalam kehidupannya dengan lebih bijaksana tanpa harus dibatasi dari satu sudut pandang keilmuan saja. Sehingga Anda perlu untuk mengerti sedikit banyak tentang berbagai aspek keilmuan, baik sosial, budaya, teknologi, ilmu alam, dan lain sebagainya. Dengan begitu, Anda akan mampu untuk membawa pemahaman kritis dan kreatif Anda dengan lebih bijak terutama dalam melihat, memahami, menggali informasi, data, menganalisis dan membuat suatu usulan perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada dengan tidak mengabaikan dampak atau akibatnya bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Makna-makna esensial yang diberikan dalam pendidikan umum adalah 1. Makna simbolik, meliputi kemampuan memaknai simbol-simbol bahasa dan matematika, termasuk juga simbol-simbol dalam bahasa isyarat, makna simbol dalam upacara-upacara, tanda-tanda kebesaran dan lainnya. 2. Makna empirik, artinya kemampuan untuk memaknai benda-benda alam, hayati dan manusia, dengan mengembangkan kemampuan teoretik, konseptual, analitik, generalisasi berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang dapat diamati. 3. Makna estetik, meliputi kemampuan memaknai seni termasuk keindahan dan kehalusan serta keunikannya. Kemampuan memaknai ini juga termasuk kemampuan memilih mana seni, baik karya seni, kesenian maupun kesusastraan, yang indah, yang halus dan yang unik. 4. Makna etik, artinya kemampuan membedakan dan memaknai yang baik dan buruk. Dengan kata lain, kemampuan mengembangkan aspek moral, akhlak, perilaku yang luhur, tanggung jawab dan lainnya. 5. Makna sisinoptik, artinya kemampuan berpikir untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, juga kemampuan untuk berempati, simpati dan lainnya. 6. Makna sinoptik, artinya kemampuan untuk memaknai agama, filsafat hidup dan hal-hal yang bernuansa spiritual, serta kemampuan memaknai sejarah. Sebagai suatu materi pendidikan, pendidikan umum tentunya dirancang dengan tujuan tertentu. 1. Mengembangkan pola tingkah laku seseorang untuk mengatur kehidupan pribadi dan bermasyarakat berdasarkan prinsip-prinsip etika yang sejalan dengan ide demokrasi. 2. Berpartisipasi secara aktif selaku warga negara yang terdidik dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah sosial ekonomi dan politik yang terjadi dalam masyarakat, negara dan bangsa. 3. Menyadari untuk saling ketergantungan sebagai bagian dari masyarakat dunia dan bertanggung jawab sebagai pribadi untuk menggalang pengertian dan perdamaian antar bangsa. 4. Memahami fenomena lingkungan alam di mana seseorang membiasakan berpikir ilmiah, baik dalam menghadapi masalah pribadi maupun masyarakat serta menghargai implikasi hasil penemuan ilmiah untuk kesejahteraan manusia. 5. Memahami ide-ide orang lain dan menyampaikan ide-ide sendiri secara efektif. 6. Menjaga emosi secara serasi dan memuaskan untuk keseimbangan dalam masyarakat. 7. Memelihara dan meningkatkan kesehatan sendiri dan bekerja sama secara aktif dan cerdas dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan masyarakat. 8. Memahami dan menikmati kesusastraan, seni lukis, musik dan hasil-hasil kebudayaan lainnya sebagai ekspresi pengalaman pribadi maupun masyarakat dan berperan serta dalam batas-batas tertentu dalam kegiatan kreatif. 9. Mencari dan mengenali ilmu pengetahuan serta sikap sebagai dasar kehidupan keluarga yang lebih berbahagia dan memuaskan. 10. Memilih pekerjaan yang lebih berguna secara sosial dan lebih memuaskan secara pribadi yang memungkinkan menyalurkannya dengan penuh minat sesuai dengan kemampuan. 11. Mencari dan menggunakan keterampilan serta terbiasa menggunakan pikiran yang kritis dan konstruktif. Hakikat pendidikan nilai. Pendidikan nilai mencakup kawasan budi pekerti,
nilai, norma, dan moral. Budi pekerti adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran. Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang bebas merdeka, di dalam diri manusia terdapat kemerdekaan untuk memilih nilai dan norma yang dijadikan pedoman berbuat, bertingkah laku dalam hidup bersama dengan manusia lain. Nilai adalah gagasan atau konsep yang dipandang penting dalam hidup, ada pada dunia ide, dan dipandang sebagai pedoman hidup, ada dalam dunia psikospiritual. Nilai juga berhubungan erat dengan kegiatan manusia dalam memberikan makna terhadap sesuatu dalam kehidupannya, seperti pemaknaan atas segala sesuatu yang dianggap baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna, penting atau tidak penting, dan benar atau tidak benar. Manusia menganggap sesuatu bernilai, karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya. Dengan akal dan budinya manusia menilai dunia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kepuasan diri baik dalam arti memperoleh apa yang diperlukannya, apa yang menguntungkannya, atau apa yang menimbulkan kepuasan batinnya. Manusia sebagai subjek budaya, maka dengan cipta, rasa, karsa, iman, dan karyanya, menghasilkan di dalam masyarakat bentuk-bentuk budaya yang membuktikan keberadaan manusia dalam kebersamaan di mana semua bentuk budaya itu mengandung nilai. Nilai yang menjadi pegangan hidup seseorang terdiri atas unsur etika, estetika dan moral. Etika adalah suatu nilai yang mengatur seseorang atau sekelompok orang dalam bertingkah laku dan bertindak sosial. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Estetika adalah nilai yang menggambarkan keindahan. Kedua unsur itulah yang membawa seorang individu, sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya, dapat hidup bersama dalam hubungan sosial yang berkualitas, bertanggung jawab dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat menghargai satu sama lain. Hakikat PENDIDKAN Ilmu Sosial Budaya Dasar. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan, sains berarti suatu proses untuk menemukan kebenaran pengetahuan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus mempunyai sifat ilmiah. Menurut Pujawijatna, sifat ilmiah ilmu pengetahuan adalah objektif, sedapat mungkin universal, bermetodis dan bersistem. Ilmu pengetahuan dapat dikatakan objektif jika ada kesesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Sedangkan pengetahuan, knowledge, adalah suatu wacana yang berhubungan dengan konsep tahu, yaitu pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat umum dan spontan tanpa perlu penyelidikan. Secara umum para ahli membagi ilmu pengetahuan atas ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan budaya. Pengelompokan inilah yang mendasari pengembangan mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Latar belakang munculnya mata kuliah ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar sekitar tahun 1970-an adalah karena adanya pemikiran untuk mendekatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk melihat permasalahan dalam masyarakat secara interdisipliner. Kedua mata kuliah ini memiliki tingkat kompetensi yang sama, yaitu membentuk mahasiswa yang peka terhadap kondisi sosial dan budayanya, dan memiliki kearifan sosial dan kearifan budaya dalam menerapkan ilmunya di masyarakat. Ilmu sosial budaya dasar, yang lebih kita kenal dengan singkatan ISBD, adalah suatu ilmu yang memiliki kompetensi penguasaan pengetahuan tentang keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta memahami dan menghormati estetika,
etika dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup kebersamaan dalam masyarakat. Untuk melihat kedudukan ISBD dalam tataran keilmuan yang ada, penting bagi kita untuk memahami visi, misi dan tujuan dari ISBD itu sendiri. Visi ISBD adalah membentuk mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan misi ISBD adalah memberikan landasan wawasan yang luas, serta menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman dan kesederajatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. Selanjutnya, tujuan ISBD secara umum adalah 1. Mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya. Hakikat ISBD dalam pendidikan umum di perguruan tinggi. ISBD memberikan sumbangan atas tercapainya tujuan pendidikan umum di perguruan tinggi. ISBD menjadi bagian dari pendidikan umum. Dengan berbagai mata kuliah yang berisikan pendidikan nilai seperti juga ISBD, maka institusi perguruan tinggi diharapkan mampu untuk menghasilkan manusia-manusia terdidik yang memiliki sikap kritis, peka dan arif dalam memandang, menghadapi dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Dengan demikian perguruan tinggi tidak saja menghasilkan manusia yang ahli, profesional dan pintar secara akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai, kepribadian dan karakter yang menjunjung tinggi keragaman, kesederajatan dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta memahami dan menghormati etika, estetika dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup kebersamaan dalam masyarakat. Dengan tingkat kompetensi tersebut, maka ISBD menjadi penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Karena pada hakikat ISBD tidak hanya memberikan pengetahuan akan tetapi juga memberikan tekanan yang lebih besar pada pemahaman dan melatih kepekaan serta menumbuhkan kearifan dan keterampilan sosial budaya pada mahasiswa. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.